This is Yola, welcome back to my another YouTube video. Hari ini aku akan membahas sebuah novel klasik karya salah satu dari Bronte sister yang termasyur, yaitu Emily Bronte, yang berjudul Wuthering Heights. Wuthering Heights ini adalah novel satu-satunya karya dari Emily Bronte, tapi sanggup menjadikan dia sebagai salah satu tokoh besar di dunia literatur Inggris. Bisa dibilang buku ini adalah sebuah romance klasik, namun terdapat unsur gotik dan juga sedikit horor di dalamnya. Aku bacain aja blurbnya ya. Wuthering Heights mengisahkan tentang cinta yang tak sampai antara Heathcliff dan Catherine Onslow ketika Catherine yang sangat dicintainya memutuskan untuk menikah dengan Edgar Linton, yang merupakan saingan Heathcliff sejak kecil. Heathcliff pun melarikan diri dan kelak kembali sebagai pria kaya dan berpendidikan. Lalu dia mulai menyusun rencana pembalasan dendam kepada keluarga Onslow dan Linton yang diyakininya telah menghancurkan hidupnya. Ya. Jadi buku ini ya berisi tentang apa ya? Semua tokoh di sini itu bisa aku bilang hampir semuanya itu sakit jiwa ya, kecuali beberapa tokoh ya yang menurutku masih bisa ditolerir atau bahkan baik gitu. Tapi selebihnya benar-benar, aduh nggak ngerti lagi deh. Mungkin hal ini ya, kalau menurutku, buku ini tuh mengajarkan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak itu amat sangat berpengaruh. Karena ini bermula dari sikap Mr. Onslow senior ya, atau ayah dari Catherine dan juga Hindley Onslow ya, yang berperilaku tidak adil kepada mereka gitu. Dia itu waktu dulu membawa pulang seorang bocah gipsy yang urakan, yang dekil, yang akhirnya diketahui bernama Heathcliff ini. Jadi dari situlah ya muncul rasa benci di diri Hindley Onslow atau kakak dari Catherine ya kepada si Heathcliff ini gitu. Dan akhirnya dia tuh berperilaku tidak adil kepada Heathcliff saat ayahnya sudah meninggal gitu. Karena kan dia kesel karena dulu ayahnya itu berperilaku jahat ke dia. Ayahnya lebih sayang kepada Heathcliff. Lalu timbul juga akhirnya kebencian di diri Heathcliff ini kepada si Hindley ya. Ditambah Catherine akhirnya memutuskan menikah dengan orang lain, yaitu Edgar. Jadilah itu dia menyusun rencana pembalasan dendam kepada kedua keluarga tersebut gitu. Dan sifat atau sikap ayah dari Hindley kepada Hindley itu dia turunkan lagi kepada anaknya, putranya sematawayang yang bernama Hareton ya. Sampai-sampai nih anaknya si Hareton ini masih kecil aja dia bisa ngomong bahwa ayahnya itu adalah ayah iblis gitu. Saking perilaku kasarnya Hindley kepada anaknya ini gitu. Dan saat si Heathcliff kembali ya ke Wuthering Heights, by the way Wuthering Heights ini adalah sebuah nama rumah tempat tinggal keluarga Onslow. Dia kembali dan dia stand up untuk si Hareton ini gitu. Dia membalaskan perilaku kasar ayahnya kepada Hareton ya. Jadi si Heathcliff ini ngebales gitu perilaku jahat ayahnya itu. Jadi sehingga si Hareton ini malah menganggap Heathcliff itu sebagai ayahnya. Intinya seperti itu. Jadi benar-benar licik sih si Heathcliff ini kalau aku bilang ya. Dia benar-benar kayak ular ya. Karena mungkin segitu bencinya gitu dia terhadap keluarga tersebut. Padahal dia nggak lihat ya kalau dia itu dulu adalah kesayangan dari Mr. Onslow senior gitu. Dan bukan hanya kepada Hindley, dia juga membalas dendam kepada Catherine ya. Karena Catherine adalah cinta pertamanya dia, tapi dia malah memutuskan menikah dengan orang lain. Padahal si Catherine ini tuh sebenarnya juga cinta sama Heathcliff gitu. Makanya Heathcliff nggak bisa terima, kenapa kamu tuh mengkhianati hati kamu sendiri gitu. Dan sampai
sampai akhirnya si Catherine dan Edgar punya anak ya. Dan Catherine akhirnya meninggal karena demam otak ya. Si Catherine ini ya, by the way, dia itu juga kayak monster gitu ya. Dia tuh kalau ngamuk kayak orang gila, kayak orang kesetanan, yang menjadikan dia itu akhirnya sakit. Itu karena demam otak itu, karena sebelumnya dia tuh habis ngamuk nggak jelas gitu sama suaminya. Jadi apa ya, benar-benar suram ya nuansa di Wuthering Heights ini. Benar-benar awalnya itu aku malah pengen DNF aja gitu, saking kelam, benar-benar kelam ya. Semua orang di sini kasar kecuali si Edgar ya, dan juga putrinya dengan Catherine yang diberi nama Catherine juga. Selebihnya semuanya itu orang gila ya. Harrington ya, bahkan anak kecil tadi, dia itu beranjak dewasa menjadi anak yang kasar, orang yang kasar gitu. Dan jahatnya, Heathcliff itu memperlakukan Harrington memang baik. Maksudnya lebih baik daripada ayahnya. Tapi Harrington tuh dibiarkan buta huruf ya. Jadi kayak pekerja kasar. Dan diperlakukan sebagai pelayan juga di sana oleh Heathcliff. Semenjak Heathcliff mengambil alih Wuthering Heights. Seperti itu. Aku kasih buku ini rating 5 di Goodreads karena segitu bagusnya ya, segitu amazingnya tulisan dari Emily Bronte ini. Dan wajar banget kalau buku ini ya, walaupun satu-satunya yang dia tulis, memberikan dampak yang luar biasa terhadap literatur terutama di Inggris sana gitu. Dan walaupun buku ini segitu kelamnya, segitu darknya ya, tapi menurutku ada kok bagian yang manis di buku ini ya, terutama saat Catherine Junior itu jatuh cinta sama Harrington ya, anaknya. Jadi mereka itu kan sebenarnya sepupu ya, tapi akhirnya mereka tuh saling jatuh cinta gitu, dimana si Harrington ini apa ya, dia tuh jadi belajar membaca gitu gara-gara dia bertemu dengan si Catherine ya. Dia nggak mau jadi terlihat bodoh gitu di depannya Catherine, makanya dia mau belajar. Walaupun si Catherine ini agak kurang ajar juga, dia tuh sempat meledek sepupunya gitu. Tapi lama-kelamaan dia akhirnya mengerti gitu bahwa si Harrington ini sebenarnya tuh sayang sama dia. Dan akhirnya pun aku juga pengen baca buku ini lagi suatu saat ya. Tapi nanti dulu, karena aku punya TBR yang menumpuk. Buku ini salah satu buku klasik yang amat sangat worth it untuk kalian baca. Kalian bisa baca versi Inggris atau Indonesianya seperti punya aku nih dari Gramedia. Bahasanya cukup mudah dimengerti. Dan apa ya, bukunya juga floppy ya, enak jadi bacanya. Dan apa ya, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di buku ini, terutama tentang pengasuhan seorang anak ya. Dimana itu amat sangat berpengaruh di masa depan gitu, menentukan sifat anak itu sendiri gitu di masa depannya. Juga tentang perilaku antara sesama manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia, itu sangat penting karena akan berdampak bila kita jahat terhadap orang gitu, orang bisa saja akan menaruh dendam kepada kita. Seperti itu yang aku tangkap. Aku rasa segitu aja pembahasan singkatku mengenai Wuthering Heights ya. Semoga kalian terinspirasi dan juga terhibur. Bagi kalian yang udah pernah baca Wuthering Heights, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian stres dan akhirnya memutuskan untuk DNF aja? Atau kalian berakhir dengan se-amaze aku ya akan buku yang satu ini gitu? Coba tulis komen kalian di bawah sini. Di luar udah hujan ya, kalau kalian bisa dengar. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga share, dan subscribe channel ini kalau kalian suka videoku. See you in the next video. Bye-bye.